Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia. Bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Ultraman. Ini adalah bagian yang ke-8. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertama sampai ke-7-nya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Kali ini cerita Ultraman berlanjut dalam komik Ultraman Avengers Issue 1. Suatu hari Galactus berpindah dari universe asalnya ke suatu universe baru. Di universe baru ini, dia mendatangi sebuah planet bernama Zarab. Seorang alien yang juga bernama Zarab berusaha menghentikan Galactus, tapi berujung kegagalan. Di tengah reruntuhan, Zarab tergeletak tak berdaya. Meskipun begitu, kekuatan Zarab yang berupa ilusi sempat mampu mengecoh kesadaran kosmik Galactus. Karena merasa terkesan, Galactus menawarkan sesuatu pada Zarab. Galactus akan menjadikan Zarab sebagai herald yang bertugas mencarikan makanan bagi Galactus di universe baru ini. Sebagai imbalannya, Galactus tidak akan mengkonsumsi planet Zarab. Rupanya Zarab menerima tawaran tersebut. Maka Galactus memberikan kekuatan kosmik pada Zarab. Sejak itu, Zarab pun menjadi seorang herald. Kalian ingin tahu tentang Galactus atau berbagai makhluk lainnya yang pernah menjadi herald? Kami sudah pernah membuat videonya. Di bumi, tepatnya di dekat kota Tokyo, ada Shin Hayata, Kiki Fuji, dan spesialis Mitsuhiro Ide. Mereka bertiga mendatangi bangunan terbengkalai sebab sebelumnya peralatan Ide mendeteksi adanya energi antar universe. Di bangunan tersebut, mereka melihat ada portal. Maka mereka langsung berjaga-jaga seandainya ada bahaya yang akan keluar dari portal tersebut. Pada akhirnya, seseorang muncul dari portal itu. Dia adalah Spider-Man alias Miles Morales. Pertemuan ini menimbulkan kebingungan sebab mereka dan Miles tidak saling tahu satu sama lain. Padahal Miles mengaku berasal dari bumi. Di tengah kebingungan ini, satu monster datang dan hendak menyerang Miles. Dengan sigap, Miles memberikan perlawanan memakai jaringnya. Untungnya Shin dan Kiki membantu dengan menembakkan lightning gun hingga monster itu hancur. Dengan diatasinya monster tadi, pembicaraan pun berlanjut lagi. Miles menanyakan tentang Avengers, tapi Shin dan yang lainnya tidak tahu menahu Avengers itu apa. Mereka justru ingin tahu lebih banyak informasi tentang Miles. Jadi Miles pun bercerita. Awalnya Miles sedang berada di kawasan Harlem. Mendadak dia merasakan kehadiran Galactus. Avengers dan Fantastic Four juga ikut berdatangan ke sana. Ketika Miles masih memikirkan apa yang sedang terjadi, dia terkena cahaya terang, lalu berpindah ke tempat misterius yang dihuni para monster. Miles pun harus bertarung menghadapi para monster tersebut. Miles sendiri menduga tempat itu adalah ruang kosong antar universe. Dari sana, Miles mengikuti panduan dari indera laba-labanya hingga dia melewati portal yang membuatnya berada di lokasi yang sekarang. Miles menyimpulkan dirinya telah berpindah ke universe yang berbeda. Miles lalu menjelaskan bahwa dirinya merasakan sesuatu yang lain yang berasal dari universe-nya. Dia pun bertanya apakah di universe ini ada superhero yang bisa dimintai bantuan. Sayang sekali, Shin bilang orang-orang berpakaian ketat dan menumpas kejahatan hanya ada di televisi. Untungnya Kiki dan yang lainnya bersedia membantu. Apalagi Ide berpendapat mungkin saja semua ini berhubungan dengan Morhaime. Mereka semua kemudian bersama-sama meninggalkan bangunan terbengkalai dan menaiki pesawat. Di dalam pesawat, Ide bercerita kepada Miles. Ide mengungkapkan bahwa dulunya dirinya, Shin, dan Kiki merupakan bagian dari United Science Patrol alias USP, yaitu lembaga yang bertugas melindungi umat manusia dari bahaya kaiju, yaitu monster yang tercipta dari emosi negatif. Suatu hari, mereka menyadari bahwa pemimpin USP yang bernama Morhaime sesungguhnya adalah makhluk aneh yang berkekuatan super. Selain itu, Morhaime secara diam-diam memanfaatkan USP demi tujuan jahat misterius. Setelah mengetahui rahasia Morhaime, Shin bersama Kiki dan Ide memilih melarikan diri dan keluar dari USP. Kini mereka bekerja sama dengan sekutu lainnya dalam kelompok yang dinamai Ultra Guard. Di dekat Miles dan Ide, Shin sedang berbicara dengan Kiki. Shin mengaku belum benar-benar bisa percaya pada Miles. Sebelumnya, Shin ditipu oleh Morhaime melalui USP. Sekarang, Shin ingin bersikap lebih hati-hati. Dia tidak mau percaya begitu saja pada makhluk tak dikenal yang datang dari universe lain. Tentang hal itu, Kiki punya pendapat berbeda. Dia mengingatkan sesuatu. Sejak dulu
mereka sebenarnya sudah menyadari ada yang aneh dengan USP. Namun mereka memilih mengabaikan kecurigaan ini sebab orang-orang yang lebih berpengalaman meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja. Menurut Kiki, pelajaran yang bisa diambil bukanlah mereka harus menjadi terlalu curiga, melainkan harus lebih percaya pada insting. Pada akhirnya, pesawat mereka tiba di Skotlandia. Di situ ada benda yang aneh mirip menara. Sesuatu yang dirasakan Miles memang ada di sekitar situ. Dari benda aneh tersebut, satu sosok tak dikenal muncul. Dialah yang telah membangun menara itu. Sambil memancarkan energi, dia memerintahkan orang-orang pergi. Begitu melihatnya, Ultra berbicara pada Shin. Ultra membeberkan bahwa makhluk tersebut adalah alien jahat dan cerdas bernama Zarab. Namun Zarab terlihat berbeda dibanding biasanya. Karena tak bisa melihat Ultra, Miles bingung menyaksikan Shin berbicara sendirian. Maka ide menjelaskan bahwa Shin menyatu dengan seorang alien yang baik. Selanjutnya, Miles berani menghampiri Zarab. Miles memberitahukan bahwa energi yang dipancarkan Zarab berasal dari universe-nya. Miles ingin tahu kenapa bisa begitu. Sebagai responnya, Zarab justru menembakkan energi pada Miles. Jadi Miles melontarkan jaring pada Zarab. Secara mengejutkan, Zarab kemudian berubah menjadi Miles dan melakukan hal serupa. Dia mengeluarkan jaring yang membuat Miles terjatuh. Perubahan Zarab tentu membuat orang-orang terkejut. Ultra mengungkapkan bahwa Zarab memang bisa meniru wujud makhluk lain, tapi seharusnya tidak bisa meniru kekuatan. Ultra menduga Zarab telah menjadi lebih kuat berkat mendapat energi dari universe asal Miles. Berikutnya, Zarab kembali ke wujud asalnya serta memperbesar ukurannya menjadi raksasa. Ini membuat Miles tercengang. Sedangkan Shin berubah ke wujud Ultraman dan mulai melakukan pertarungan menghadapi Zarab. Miles terkesima menyaksikan ini. Namun dia menyadari Zarab bisa saja meniru kekuatan Ultraman. Jadi pihak mereka belum tentu memperoleh keunggulan. Tentang hal itu, Kiki bilang Zarab tidak bisa meniru jumlah. Karena itu Kiki telah memanggil bantuan yang sekarang telah tiba. Bantuan tersebut adalah Monster Attack Team alias MAT yang terdiri atas anak-anak angkat Katsuichiro Kato, yaitu Takeshi, Ippei, Fumio, dan Yuriko. Dengan cepat, pesawat MAT memisahkan diri menjadi 4 bagian, lalu menyatu lagi menjadi robot raksasa bernama MAT Mecha, Jack. Begitu melihat Jack, Zarab langsung menirunya. Bahkan dia menembakkan energi dahsyat Jack pada Ultraman. Untungnya Jack dengan sigap mendorong Zarab, sehingga energi tersebut meleset. Sedangkan Jack dan Zarab berduel memakai pedang energi. Dengan wujud mereka berdua yang sama persis, Ultraman tidak berani menyerang salah satunya karena takut salah sasaran. Di tengah kebingungan ini, Miles naik ke bahu Ultraman dan memberitahunya Jack mana yang adalah Zarab. Ultra lalu mengingatkan Shin bahwa resikonya amat sangat besar kalau sampai mereka keliru. Shin sendiri mengaku kini percaya pada Miles, tapi Shin tidak yakin pada dirinya sendiri. Sedangkan Ultra amat sangat percaya Shin. Pada akhirnya, Ultraman memutuskan mengerahkan Specium Beam pada salah satu Jack sesuai kata-kata Miles. Jack yang lain juga ikut membantu menembakkan energi. Untungnya panduan Miles memang akurat. Jack yang diserang tadi adalah Zarab yang kini kembali ke wujud aslinya. Saat itu mendadak menara misterius memancarkan energi ke langit. Lalu Zarab mengumumkan mereka sudah terlambat. Dia telah dipanggil. Setelah itu Zarab terjatuh pingsan dalam ukuran normal. Ketika orang-orang masih memikirkan apa maksud Zarab tadi, Miles mengaku indera laba-labanya merasakan energi antar universe lagi. Di hadapan mereka tiba-tiba ada portal yang memunculkan para hero, yaitu Iron Man, Wasp alias Janet Van Dyne, Captain America alias Sam Wilson, Captain Marvel alias Carol Danvers, dan Spider-Man alias Peter Parker. Avengers langsung memberikan kabar buruk. Mereka semua harus siap bertempur sebab Galactus akan datang. Selanjutnya, mereka semua bersama-sama berangkat ke markas Ultra Guard, yaitu Beta Site yang sekarang dinamai Ultra Guard Island. Di sana, Tony terkesan melihat robot sebesar Jack.
Tony juga mengaku selama ini ternyata dia berpikir terlalu kecil. Avengers bersama Ultra Guard kemudian berkumpul dan berdiskusi. Setelah memahami peran orang-orang dalam Ultra Guard, Tony menceritakan kepada mereka tentang Galactus yang lebih tua dari universe dan mengkonsumsi planet. Baru-baru ini Galactus datang ke bumi. Demi menyelamatkan bumi, Reed Richards memakai suatu alat yang memindahkan Galactus dari universe-nya. Di luar dugaan Reed, Miles juga ikut terbawa berpindah. Sebab sebenarnya Miles memang berasal dari universe yang berbeda lagi. Untuk menolong Miles, Avengers pun berangkat dan melakukan perpindahan universe. Mereka lalu menyadari Galactus ternyata menjadi ancaman bagi universe ini. Sebagai hero, kini Avengers tentu bertekad untuk membantu Ultra Guard mengatasi bahaya Galactus. Janet Van Dyne lalu mengungkapkan bahwa menara yang dibangun alien Zarab merupakan alat pemanggil Galactus. Karena telah dipanggil, tidak lama lagi Galactus pasti akan datang. Shin kemudian mempertanyakan apa yang harus dilakukan. Mereka tidak boleh memanfaatkan alat Reed Richards lagi, sebab itu hanya memindahkan masalah dan bukan menyelesaikannya. Untungnya Tony mengaku punya ide. Untuk mengkonsumsi planet, Galactus mempergunakan mesin bernama Elemental Converter. Tony pernah merancang senjata yang mungkin bisa menghancurkan mesin tersebut. Sayangnya Tony tidak punya sumber energi yang cukup kuat untuk memberi tenaga bagi senjatanya. Meskipun begitu, Tony menduga Ultra Guard punya sumber energi semacam itu. Sebab robot raksasa secanggih Jack pasti membutuhkan energi yang sangat besar. Tony bahkan terfikir untuk menambahkan senjatanya pada Jack. Tentang Jack, Katsuichiro Kato bilang dirinya dan anak-anak angkatnya memang merancangnya. Namun sumber tenaganya dicuri dari Morhaime. Kini Morhaime mungkin sudah mempersiapkan USP untuk menjalani konflik dengan Ultra Guard. Jadi tidak akan mudah untuk merampas lagi energinya. Begitu mendengarnya, Janet mengusulkan untuk meminta energi pada Morhaime dan memberi kabar tentang Galactus. Karena tinggal di bumi juga, Morhaime pasti akan merasa ikut terancam dan mungkin akan membantu. Ide ini ditolak oleh Shin yang berpendapat Morhaime belum tentu akan percaya tentang Galactus. Selain itu, bisa saja Morhaime justru akan menggiring mereka ke dalam perangkap. Shin menekankan bahwa mereka harus melancarkan serangan kalau ingin mengambil energi Morhaime. Tentang rencana itu, Tony menyarankan Shin menjadi Ultraman untuk menyerang USP dan menangkap Morhaime. Walaupun begitu, Shin bilang itu mustahil. Dia membeberkan bahwa Ultraman hanya bisa dikerahkan untuk melawan kaiju. Ultraman tidak bisa dilibatkan dalam urusan antar manusia. Pada akhirnya, Sam Wilson menjelaskan langkah berikutnya yang harus dilakukan. Sebagian dari mereka harus menyusup ke USP untuk mencuri energi Morhaime. Sementara itu, Tony harus tetap berada di markas Ultra Guard untuk membuat senjatanya dan memasangnya pada Jack. Sayangnya, mereka harus berfokus dulu pada masalah lainnya. Ide mengabarkan suatu kabar buruk. Muncul dua kaiju yang tampak marah, yaitu Eledortas dan Terochilus. Sepertinya, kedua kaiju ini bisa merasakan kedatangan Galactus. Cerita Ultraman berlanjut dalam komik Ultraman Avengers issue 2 yang akan terbit pada pertengahan September. Seperti biasanya, kami tidak akan membuat videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.